Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran prakarya. Di semester 2 ini, bab pertama yang akan kita pelajari adalah kerajinan bahan limbah lunak. Dalam pembelajaran ini, kita diharapkan yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian bahan lunak. Yang kedua, kita dapat membedakan bahan limbah lunak buatan dan bahan limbah lunak alami. Yang ketiga, kita dapat mengetahui aneka ragam kerajinan bahan limbah lunak. Masuk materi pertama, yaitu pengertian bahan lunak. Pertama, apa itu bahan? Bahan adalah material yang memiliki sifat tertentu yang dapat mempengaruhi hasil karya yang dibuat dari material tersebut. Jadi bahan lunak yaitu bahan yang memiliki sifat fisik empuk, lunak, sehingga sangat mudah dibentuk. Contoh yang sering dipakai sebagai bahan dalam pembuatan produk kerajinan tangan adalah sabun batangan, ada lilin parafin, tanah liat, bubur kertas, dan clay. Bahan lunak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada bahan lunak alami. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alami sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Bahan alami yang kita kenal adalah tanah. Tanah dapat kita gunakan untuk bahan baku seni kerajinan, yaitu tanah yang dibuat dan diolah menjadi liat, sehingga dapat dibentuk sesuai dengan keinginan. Yang kedua, ada bahan lunak buatan. Apa itu? Bahan lunak buatan adalah bahan yang kita olah menjadi lunak. Pada asalnya dia lunak, ya. Contohnya seperti kertas yang direndam kemudian dihancurkan sampai menjadi bubur, sabun mandi, was atau lilin, serta berbagai macam jenis kain maupun mori dan sebagainya. Masuk materi berikutnya, yaitu tentang aneka ragam bahan lunak. Yang pertama, kerajinan dari tanah liat. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat sering dikenal orang dengan kerajinan keramik. Kerajinan keramik adalah kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tanah liat yang melalui proses sedemikian rupa, diantaranya dipijit, butsir, pilin, pembakaran, dan glasir, sehingga menghasilkan barang atau benda pakai dan benda hias yang indah. Contohnya gerabah, vas, guci, dan piring. Contoh hasilnya seperti gambar berikut, ya. Ada celengan-celengan berbentuk berbagai macam jenis hewan dan animasi. Yang kedua, kerajinan serat alam. Kerajinan serat alam yaitu dari bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan kerajinan tangan beraneka ragam. Misal tas, dompet, topi, alas meja, tempat lampu. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara mengayam. Hasilnya seperti gambar berikut. Ini adalah contoh tas anyaman yang terbuat dari serat alam. Yang ketiga, kerajinan bubur koran. Seperti yang Pak Denny jelaskan di awal, ya, kertas juga bisa kita rubah menjadi bubur, ya. Jika kita berada di dalam rumah, kita tidak perlu menggunakan atau membeli hiasannya dengan biaya yang mahal. Karena saat ini dengan kertas koran yang diolah menjadi bubur koran, kita dapat mudah menggunakan bahan tersebut. Jadi bisa kita buat berbagai macam kerajinan. Contohnya seperti berikut, ya, bisa dibuat celengan. Masuk ke yang keempat, adalah kerajinan gips. Apa itu? Pada ini kasih penjelasan yang lebih rinci.
Kerajinan gipsun bisa juga menjadi alternatif usaha untuk mencari peluang usaha. Dibanding dengan keramik, gipsun memiliki keunggulan karena tidak perlu proses pembakaran. Dibanding dengan fiberglass, bahan gipsun lebih murah. Sedangkan kerajinan berbahan dasar gipsun bahannya murah serta mudah didapat dan pembuatannya mudah. Berbagai bentuk kreasi bisa dihasilkan dengan gipsun. Yang sudah sering kita lihat di pasaran antara lain celengan, figura foto seperti yang digambar, souvenir, dan lain-lain ya. Masuk kerajinan plastisin. Apa itu? Yaitu kerajinan yang terbentuk dari plastik atau lilin. Kerajinan ini bisa dibuat dengan banyak bentuk karena bahannya adalah lilin. Salah satu dari plastisin, contohnya seperti digambar. Beraneka ragam ya, dan lebih berwarna. Yang selanjutnya kerajinan sabun. Ini yang sering Pak Denny jumpa ini. Kalau disuruh bikin kerajinan pasti nggak jauh dari sabun. Kerajinan dari sabun, bahan yang diperlukan adalah sabun batang. Sabun dapat diolah dengan dua cara, yaitu mengukir dan dijadikan adonan. Bentuk yang umumnya dibuat dengan bahan sabun adalah bunga, binatang, patung, dan lain-lain. Cukup itu pertemuan hari ini ya. Cukup singkat, yang penting kalian bisa belajar lebih menghargai tentang alam dan dapat mengaplikasikannya di sekitar rumah kita nih. Kalau ada bahan-bahan atau barang-barang bekas yang bisa kita manfaatkan lagi, baiknya dimanfaatkan agar tidak menjadi sampah dan mencemari lingkungan sekitar kita. Masuk ke tugasnya. Di sini ada 2 pertanyaan buat kalian. Yang pertama, kelompokkan jenis aneka ragam bahan lunak di atas yang pada dijelaskan tadi ya. Yang ada dari serat alam dan lain-lain. Terus kalian kelompokkan mana yang termasuk bahan lunak buatan dan mana yang termasuk bahan lunak alami. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan teknik butsir ya. Cukup 2 pertanyaan itu nanti kalian kerjakan ya. Di foto dan nanti diupload di link yang Pak Denny kasih di grup WA ya. Jadi di linknya itu nanti tidak ada pertanyaan, kalian langsung upload foto. Di situ ada nama dan kelas. Cukup itu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube Pak Denny ya, biar lebih banyak yang menonton dan bisa lebih bermanfaat. Terima kasih yang udah subscribe dan jangan lupa komennya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.